Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa Asten rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, alhamdulillah kita sudah memasuki hari selanjutnya ya, bulan Ramadan ya. Kita masih lanjutkan di surat As-Saffat. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana hamba-hamba Allah yang beriman dikecualikan dari azab ya. Mereka mendapatkan rizki, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan mereka yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah rizki buah fakihah, bahwa di surga disediakan buah, dan memang buah merupakan salah satu kesenangan yang Allah berikan di dunia dan akan didapatkan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian mereka berada pada jannah, pada kebun-kebun yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Kemudian mereka bercakap-cakap ya, ngobrol gitu ya. Mereka ngobrol, mereka cerita-cerita ya di singgasana mereka, di dipan-dipan mereka ya. Mungkin seperti mereka ngobrol di dunia ya, dengan orang-orang yang berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu ya, mereka juga dilayani ya, dikelilingi, disampaikan, ada piala-piala, ada gelas-gelas ya, yang berisi minuman ya, minuman dari sesuatu yang mengalir ya, yang menyenangkan ya. Jadi suasana istana ya, suasana penuh kenikmatan. Mari kita lanjut ya. Di ayat yang ke-46 surat As-Saffat ya. Ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Bayda aladzatil lisyaribin ya. Abyad, minuman berwarna putih ya. Allah sebutkan minumannya berwarna putih dan lezat bagi orang-orang yang meminum. Kita belum gambaran itu belum ada ya, apakah seperti susu yang warnanya putih atau sesuatu yang membuat lezat. Minuman ini diedarkan ya. Kalau kita melihat sesuatu acara-acara hajatan misalnya ya, ada pelayan-pelayan yang menawarkan minuman ya, menawarkan udah minum Bu, atau ini silakan ada minumannya gitu. Ataupun kita datang ke satu restoran ataupun ke satu kafe dan sebagainya, ditawarkan sama mereka ya. Dan minuman ini lezat ya. Pokoknya
lezat itu dari Arab juga ya, bahasa Arab. Lezat. Ya. Lisyaribin, bagi orang yang meminumnya itu lezat. Ya. Masya Allah, ini kita nggak kebayang bagaimana minuman yang mereka dapatkan. Satu minuman yang menghasilkan kelezatan. Ya. Ayat selanjutnya. Nah, ini ayat yang menguatkan bahwa berkemungkinan maksud dari minuman itu adalah sesuatu minuman khamar ya. Tapi khamar yang tidak memabukkan. Kita lihat sini ya. La fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Di dalamnya tidak ada unsur yang memabukkan, mungkin alkohol ya. Wa la hum anha yunzafun, dan mereka tidak mabuk ya, tidak terhalangi dari kewarasan, maksudnya gitu ya. Kalau mabuk kan terhalangi dari kewarasan. Jadi minuman putih yang melezatkan ini ya, minuman putih yang melezatkan yang bakal didapat oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya, itu adalah sejenis khamar ya, yang mestinya memabukkan, tetapi Allah menyebutkan tidak ada ghaulun, tidak ada unsur yang memabukkan, mungkin alkohol di sana. Dan mereka tidak mabuk, mereka mendapatkan kenikmatan dari meminumnya, tapi tidak membuat kehilangan kewarasan. Ya, kalau khamar itu kan begitu ya, kewarasannya bisa hilang. Ya. Orang mabuk dihalangi di banyak hal, termasuk berkendara ya, nggak boleh mabuk berkendara, berbahaya karena terhalangi dia dari kewarasannya. Sementara minuman yang Allah sediakan di surga ya adalah minuman putih yang tidak memabukkan, menyegarkan, menyenangkan, gitu ya. Gimana tuh menggambarkannya gitu? Surga itu tak bisa tergambarkan, tapi paling tidak kita bisa membayangin lagi kira-kira begini gitu. Minuman yang segar, lezat ya, sejenis khamar, dan dia tidak memabukkan karena tidak ada unsur alkohol di situ ya, tidak ada unsur yang memabukkan di situ. Pertanyaannya, bagaimana Allah bisa membuat minuman seperti itu ya? Di dunia aja ada banyak minuman ya. Kita nggak ngerti bagaimana air kelapa ada di dalam kelapa ya, tebu yang begitu enak ya. Termasuk nira ya, nira juga ada, nira apa ya, nira di sini kirai ya, sejenis sagu ya, itu legen ya, begini juga enak. Lontar juga enak tuh minuman ya. Ada air-air yang Allah ciptakan di dunia ini dan melezatkan gitu, dan nggak perlu mabuk untuk mau minum itu kan gitu. Kecuali nira yang difermentasi misalnya, ada sebagian suku ada niranya difermentasi jadi bahan memabukkan. Yang penting dari minuman itu kan sesuatu yang menghilangkan dahaga ya, menghilangkan dahaga dan segar gitu. Nggak nyangkut begitu ya, kalau bahasa iklan itu nggak nyangkut di tenggorokan gitu. Karena ada yang minuman gulanya kayak gimana gitu, kayak rasa nyangkut di sini ya, itu golokan. Parman lagi puasa ngomongin minuman, kan baru aja sahur. Kebetulan lewat ayat ini ya, kita sampai di ayat tentang minuman surga yang Allah sediakan ya. Minuman yang segar, tidak memabukkan, tidak ada unsur alkohol di situ, tidak ada unsur yang memabukkan di situ, sehingga mereka tidak mabuk ketika minum itu, mereka tidak mabuk gitu. Ya, jadi luar biasa ya. Nah itu minuman teman-teman. Coba kita lihat lagi ayatnya. Ini membuat kita semangat ya, sehingga salah satu tujuan kita adalah selamat di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebayang itu tujuan kita. Kayak apa ya tujuan kita ya?
Ya, beberapa orang mungkin banyak informasi tentang surga dan sebagainya. Apa sih surga itu? Sebelumnya sudah disampaikan tentang neraka ya. Apa sih surga itu? Bagaimana sih mereka? Apa bisa seperti di dunia? Apakah kita bermasyarakat juga di surga? Apakah kita disediakan? Dan jangan lupa di surga itu tidak ada ibadah. Ya. Di akhirat itu sudah tidak ada ibadah lagi. Ini perlu diingat. Tenang Pak, nanti saya beribadah setelah meninggal, nggak ada, selesai. Di akhirat itu tidak ada ibadah, cuma masa panen di akhirat. Ya, tidak ada lagi menanam pohon amal, nggak ada, cuma masa panen. Jamaah kampung takwa, astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya. Ayat selanjutnya ya. Ini ayat yang menjadikan motivasi juga bagi kita ya. Wa indahum qasiratut tarfi 'ain. Ya, di sisi mereka ada qasirat, bidadari yang bermata jelita. Ya. Tarfi 'ain, matanya juga tidak liar. Bayangannya gimana tuh? Ya. Di sisi mereka ada bidadari yang bermata jelita dan matanya tidak liar. Artinya tidak liar mungkin enggak jelalatan ke sana ke sini. Sudah punya suami masih jelalatan ke sana sini, naudzubillah ya. Mudah-mudahan enggak kita dah. Ya, warga sini insyaallah. Ya. Karena menahan pandangannya karena dia malu ada suaminya. Ya. Dijaga betul pandangannya kemana. Nah, ini wanita surga nih. Pak, emang ada Pak di dunia kayak gitu? Ada. Ya, nyari wanita solehah lah, ya. Sehingga dia makanya sekarang tuh bingung nih kalau urusan memandang ini, karena kan sudah tersedia di layar kaca udah ada, ya suaminya bentuknya kayak gini, di TV, di apa, di handphone dan sebagainya ada suami-suami orang yang bentuknya kayak gitu, pandangannya jadi liar. Tapi bidadari yang Allah sediakan itu pandangannya tidak liar, bermata jelita dan pandangannya tidak liar. Begitu malu ya, karena dia tahu dia ada pasangannya. Ini teman-teman kebayanglah sembari merem-merem mata dia. Jam-jam segini emang jam-jam segini itu jam-jam yang enak banget buat merem memang. Luar biasa. Apalagi habis sahur kekenyangan ya. Mudah-mudahan lah sebagian ada yang bisa mendengarkan ya, atau mungkin suatu saat diputar video. Nah, jadi kita mendapatkan gambaran dari Allah. Salah satu kawan kita. Kita ditemani oleh bidadari. Pak, kalau perempuan gimana? Ada pembahasannya lagi nanti. Ya. Ditemani bidadari yang matanya jelita dan tidak liar matanya. Enggak jelalatan kanan kiri melihat lelaki orang gitu ya. Kan kadang-kadang begitu ya, ada peribahasa. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mata dulu biasanya tuh. Ya. Makanya kata Nabi, ketika mau menikah, lihat yang kamu mau pinang. Ya. Lihat supaya tentram. Walaupun ada juga orang yang nggak melihat ya, yakin aja dengan pilihan Allah, boleh juga ya. Ya. Tapi kata Nabi, salah satu sunnahnya itu ketika meminang, lihat. Kalau dia mungkin berusaha menjaga, dia bisa tanyakan sama keluarganya kah, orang yang kenal dia bagaimana gitu. Karena melihat itu menenteramkan hati, ya gitu. Nah, kita ketemu nih, ya, dengan bidadari yang menjaga pandangannya nanti hanya khusus buat pasangan. Ya, tapi
ujian kesananya berat. Jangan gampang aja, gampang lah nanti juga dihapus. Banyak orang yang doain saya, kalau didoain, ya. Kan begitu ya. Wah, dia jadi pejabat gitu. Wah, tenang, kalau nanti kematian saya, tolong siapin buat berdoa 1000 orang. Nah, kita bayar kalau perlu. Kalau doanya ikhlas. Kalau doanya karena duitnya gimana coba? Ya, gitu tuh. Jadi nggak bisa dibeli ya. Hati manusia itu sebenarnya nggak bisa dibeli, nggak bisa. Dia hadir di satu tempat, belum tentu dia sebenarnya pikirannya di tempat itu, ya kan? Dia hadir di satu tempat, belum tentu pikirannya di tempat itu. Bisa saja kemana-mana. Manusia tuh. Ya. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya, di ayat yang 49. Pendek-pendek deh. Tapi pendek kita juga jadi kebayang-bayang kan? Itu tipe makiyah tuh gitu tuh. Ya. Pendek ayatnya ya, tapi kita langsung ke bawah kemana gitu ya. Ayat ke-49. Ka'annahunna baitum maknun. Seolah-olah mereka seperti telur yang di tempatnya aman. Ada sebagian yang mengartikan telur burung onta. Coba kita bayangin kalau telur gimana ya kalau lagi dieremin gitu ya, lagi dierem ya, dieram oleh emak. Jangan ngedeketin, bisa dipatok kita. Ya. Belum nyampe nempel ke tarangan ayam, itu udah wah gitu ya. Bulu-bulu dari dari induknya udah mulai kalau perlu dekat-dekat dipatok sama dia. Kita bayangkan bidadari itu sesuatu yang tidak terjamah. Ya, dijaga betul. Masya Allah. Bagaimana bidadari itu dijaga betul, seolah-olah telur burung onta. Saya belum ngecek bagaimana cara burung onta menjaga telurnya. Ya sebenarnya secara umum unggas itu menjaga telur. Ya secara umumnya. Ayam aja begitu ya, 21 hari. Sebentar aja dia keluar untuk mencari makan. Kalau udah lapar banget, habis itu balik lagi dia. Ya. Dia berikan panas tubuhnya kepada telur itu, lalu dia bolak-balik dengan paruhnya sehingga panasnya merata. Ini yang ditiru oleh mesin penetas telur. Ya, bahwa ketika penetasan itu dipindahkan dari ibunya ke mesin penetas, perlu ada masa membaliknya. Dan memang berpengaruh ya membalik-balik telur itu, karena mungkin hubungannya dengan gaya tarik bumi ya, sehingga merata ya. Termasuk panasnya juga merata. Jadi memang dijaga betul telur itu. Begitulah Allah menyampaikan bagaimana bidadari surga begitu dijaga. Ya. Pandangannya tidak kemana-mana. Dijaga apanya? Ya seluruhnya lah, termasuk tubuhnya. Tidak dijamah kecuali dengan pasangan. Wah, yang laki-laki jadi senang nih Pak Arman dengerin kayak gini. Ya nggak apa-apa, yang perempuan juga boleh kan mendengarkan. Ya. Karena kan antum libasul lahun, kamu laki-laki itu pakaiannya wanita, wanita pun pakaiannya laki-laki. Saling menjaga, saling memberikan, saling membuat rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Hanya benar saya sampaikan lagi ya. Hubungan suami istri itu bukan cuma kualitas, tapi harus juga kuantitas. Sekali lagi ya. Hubungan suami istri bukan cuma kualitas, tapi juga
Kualitas itu artinya mutu dari hubungan. Ya, seperti apa hubungan. Yang kedua, kuantitas, seringnya berhubungan. Ya. Kenapa? Karena memang itu dua-duanya kebutuhan. Ya. Dan kebutuhan biologis ini juga disampaikan atau disediakan juga di surga nanti. Ya. Karena di dunia juga disediakan untuk orang-orang yang, makanya Nabi pernah bilang, hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sah itu adalah sedekah. Ya. Sahabat nanya teman-teman, ya Nabi, kalau kita berhubungan suami istri dengan istri kita, apakah itu juga sedekah? Atau apakah itu juga ibadah? Kata Nabi, kalau Anda berhubungan dengan orang lain yang haram, kan ini dosa. Gitu. Ya. Jadi betul ya, ada salah satu ungkapan begini, berbicara dengan pasangan itu ibadah loh, jangan salah. Ya. Berbicara, mungkin bercanda lah, itu ibadah. Makanya banyakin ibadah. Ya. Ibadah itu betul, ada sholat, ada zakat, ada puasa dan sebagainya. Tapi hubungan dengan istri, menjaga hubungan dengan istri pun ibadah. Membuat dirinya senang pun ibadah. Ya, membuat dirinya tersenyum dalam kelelahannya ketika mengerjakan sesuatu, kan capek juga istri di rumah, jangan salah. Kadang-kadang suaminya datang, itu dong bikinin air panas. Ini bapak baru datang nih. Teh manis mana teh manis? Dia nggak tahu istrinya itu 24 jam kerjanya di rumahnya, apalagi yang punya bayi. Waduh, udah luar biasa. Makanya ketika Umar didatangi seseorang wanita, lalu dimarahin sama wanita itu di depan Umar. Umar bin Khattab dimarahi oleh wanita itu. Temennya kesel kan, presiden berapa negara sekarang Umar tuh kalau ukuran sekarang. Mungkin bisa 10-15 negara itu. Ya. Dimarahi di depan orang yang dia temui gitu. Umar diem aja. Sampai temennya, teman kolega mungkin ya, entah dari utusan dari mana. Sampai dia diem aja, nanya, "Wahai Umar, siapa dia itu? Kok sampai marah-marahin presiden?" Gimana itu? Umar datar aja ngomong, "Itu istri saya." Hah? Istrinya sampai kayak gitu? Kok Anda mau gitu ya? Dimarah-marahin begitu? Istri saya itu ngurusin saya katanya. Istri saya itu ngurusin anak-anak saya. Dia mungkin capek dan sebagainya. Jadi kita perlu muliakan lah kira-kira begitu. Padahal Umar itu kan garang, preman itu. Ibaratnya pemimpin ormas itu Umar itu. Ya. 27 tahun dia masuk Islam dan menjadi emas di. Makanya benar ya, emas di masa jahiliyah itu bisa jadi emas di masa Islam. Jadi ada orang misalnya ya, pimpinan ormas ataupun organisasi yang nggak benar ya, banyak ormas yang benar banyak, jangan disalahin aja. Arpan ngomongin ormas kayaknya ormas nggak benar, ada ormas yang benar, banyak yang mungkin lebih soleh dari kita, ya. Ya. Jadi yang namanya waktu dulunya mungkin dia buruk, jelek, artinya jelek itu perangainya buruk. Bisa saja ketika Islam ini perangainya jadi bagus. Jadi jangan pernah berhenti berharap semua orang akan dapat hidayah. Teruskan saja menyampaikan, ya. Memberikan kebaikan, mengajak kebaikan, mengajak bukan mengejek, ya. Sekali lagi itu saya sampaikan, kadang-kadang kan begitu ya, anak-anaknya saya sering ingetin itu, mengajak bukan mengejek, ya. Orang nggak sholat diejek, mana yang mau kafir, tarasol, jangan, ayo bareng sholat, gitu. Makanya saya ingetin sama anak-anak, kalau main pakai celana panjang, kalau nanti lagi tanggung main langsung aja ke musola, kan udah pakai celana panjang, gitu.
biar datang ke musola ketika dia main. Sampai ke situ. Kembali lagi ayatnya bahwa ka'annahunna baydun maknun, mereka itu dijaga seperti telur yang dijaga. Betapa sucinya itu pasangan-pasangan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka